kabarnya nih hari ini? Semoga luar biasa semua ya. Masih semangat to stay at home kan? Ayo kita semua satukan hati, satukan pikiran kita untuk memuji Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat sebuah pujian. Sebab kau layak
kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yeay, puji Tuhan. Di sini masih pada siap kan untuk menyembah Tuhan? Ayo kita semua bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Oh, 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 oh. Sekarang kita satukan hati kita, pikiran kita sama-sama untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita mengangkat sebuah pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibawa
Shalom adik-adik GC yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya bahwa setiap kita ada dalam sukacita Tuhan. Amin. Hari ini kita boleh memuji menyembah Tuhan. Walaupun lewat media online, kakak percaya bahwa tidak mengurangi rasa syukur, rasa sukacita kita kepada Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan untuk hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur juga atas setiap penyertaan berkat-berkat-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami tahu bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu, maka daripada itu kami terus mau memuliakan Engkau. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dimerdekakan, dan hidup kami dapat menjadi dampak dimanapun kami berada, karena Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, urapi hamba-Mu, biar semua ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tema khotbah kakak saat ini adalah hidup yang berdampak. Dampak tentunya hanya ada dua untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup yang berdampak baik atau berdampak yang tidak baik. Nah, kakak mau bahas adalah hidup yang berdampak baik pastinya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kakak mau bertanya, apakah selama ini hidup kita sudah memberi dampak baik dalam kehidupan kita bersosialisasi, dalam kehidupan kita sebelumnya di sekolah atau di komunitas apapun itu? Adakah kita melihat dampak yang baik tentang kehidupan kita? Contohnya seperti ini, atau pernah kita dengar, pernah kita lihat, atau mungkin kita alami sendiri, bahwa ketika ada satu orang datang, lalu orang itu bertemu dengan rekan-rekan dia, dan ada teman yang mengatakan, aduh puji Tuhan lu datang juga, kalau nggak ada lu nggak rame sih. Nah, berarti hidup kita sudah membawa satu hal yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan ada sesuatu yang beda ketika kehadiranmu bersama-sama dengan mereka. Tapi jangan sebaliknya, ketika lu bilang lu mau datang atau ada orang yang datang, lalu ada teman saja yang mengatakan, gue cabut deh bro, atau sis, gak enak, kalau ada dia mah bawaannya bete deh gue. Nah, ini berarti ada hal yang tidak baik yang orang boleh rasakan dan orang boleh lihat. Makanya kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai anak raja, sebagai milik Kristus, kita harus menjadi dampak yang baik. Ketika kita hadir, ketika kita bergaul, ketika kita ada dalam komunitas, mereka boleh melihat sesuatu yang baik. Terlebih mereka boleh melihat bahwa kita diberkati Tuhan. Kita boleh mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Alkitab ini ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang kita dapat ambil contoh untuk dalam kehidupan kita menjadi dampak, menjadi teladan. Sebagai anak-anak muda, pastinya banyak hal yang akan kita lalui, banyak hal yang akan kita kerjakan di kemudian hari, dan pastinya itu kita harus memberi dampak. Dalam Kejadian 37 ayatnya yang kedua, Adik-adik tahu sendiri bahwa Yusuf ini dipakai Tuhan luar biasa menjadi dampak yang besar. Tapi kita mau lihat bahwa dia ini anak muda seperti adik-adik pada umur-umur saat ini. Dikatakan bahwa Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Tuhan kalau memilih orang yang akan dipakai untuk sesuatu rencana yang besar, yang mungkin menurut kita dia orang kaya, dia punya pendidikan yang tinggi, atau dia sudah tua umurnya, tidak. Dikatakan di sini Yusuf masih muda. Nah, kita tahu bersama cerita Yusuf ini bahwa dia tidak disukai oleh kakak beradiknya karena dia menjadi anak yang manja, sangat disayangi oleh bapaknya. Tetapi proses kehidupan untuk dia menjadi seperti yang Tuhan inginkan itu banyak hal, melewati kesulitan apapun, melewati masalah apapun, sampai Yusuf dijual, lalu tinggallah dia di istana Potifar. Nah, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yusuf ini di Alkitab, ada saja tantangan, ada saja godaan, ada saja masalah yang terjadi.
tetapi karena dia takut akan Tuhan, dia pun tidak mencemarkan hidupnya dengan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Bahwa Yusuf akhirnya difitnah dan dimasukkan penjara. Bayangkan, ketika dia ditangkap, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi tetap rencana Tuhan tetap berlaku atas kehidupannya. Selanjutnya dia akhirnya dipercaya oleh Firaun. Ketika dia menceritakan dan mengartikan mimpi daripada Firaun, Firaun mengakui Allahnya Yusuf. Lihat dampak yang terjadi ketika Yusuf disertai Tuhan. Raja Firaun yang tidak mengenal Tuhannya, Allahnya Yusuf, Allahnya orang Israel, dia mengakui bahwa Allahnya orang Israel itu dahsyat dan luar biasa, sehingga dia memberikan satu kekuasaan bangsa Mesir untuk menguasai bangsa Mesir. Ya, Yusuf orang yang punya hikmat, yang disertai Tuhan, pastinya dengan hikmat Tuhan dia memimpin dan mengelola pemerintahan saat itu, sehingga bangsa Mesir sangat diberkati. Coba kita lihat selanjutnya, dia pun boleh menjadi berkat. Dikatakan dalam Alkitab bahwa dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, terutama dia menjadi berkat bagi bangsa Israel, umat pilihan Allah. Ini poinnya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Allah kita menyertai kita, apapun yang kita kerjakan, kata firman Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Makanya saat ini, apapun yang engkau rindukan, apapun yang engkau cita-citakan, apapun yang engkau mau lakukan, libatkan Tuhan selalu. Bagaimana kita mau libatkan Tuhan? Ketika kita mau belajar, kita pasti berdoa dulu, baca firman dulu, minta hikmat Tuhan, sehingga pelajaran yang kita pelajari selama ini walaupun lewat online, kita bisa mengingat kembali dan kita dapat menyelesaikan pendidikan kita dengan baik. Cita-cita kita doakan. Kita berdoa, apapun yang menjadi kerinduanmu, Tuhan pasti. Tokoh Alkitab lainnya anak muda yang disertai Tuhan adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel ini menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar, bahkan mengartikan mimpi daripada raja itu. Namun sebelumnya apa yang Daniel lakukan? Ya, kita membaca dalam Daniel 2 ayat 16, dikatakan begini. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Apa yang dilakukan Daniel ketika dia meminta waktu? Bukan seperti mungkin saat-saat ini, mungkin gue harus dandan dulu yang baik, gue harus beli baju, gue harus beli sneakers, celana, dan lain-lain untuk menunjang penampilan saya menghadap raja. Bukan itu. Ayat selanjutnya dikatakan begini. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Hananya ini adalah Sadrak, Misael adalah Mesak, dan Azaria adalah Abednego. Nah, apa yang mereka lakukan? Coba kita imajinasikan dulu. Pastinya dikatakan di sini kan bahwa dia memberitahukan itu kepada mereka bertiga. Dengan maksud apa? Dalam ayat yang ke-18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Nah, ini poinnya. Puji Tuhan. Poinnya adalah pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Community of love adalah satu wadah yang dibuat oleh gereja untuk kita saling berbagi, saling menopang satu dengan yang lain, untuk memberi kekuatan kepada yang lemah, mendoakan kepada yang sakit. Ternyata Daniel pun sudah melakukan sejak dahulu, sudah ada kul, tapi belum disebutkan di sini ya. Nah, dikatakan bahwa gini, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana lain di Babel. Nah, berarti ada hal yang mereka lakukan. Mereka berdoa bersama, memohon pada Tuhan untuk memberikan arti, memberikan mimpi yang Raja Nebukadnezar mimpikan itu, supaya mereka menceritakan dengan sedetil-detilnya maksud dan tujuan mimpi itu. Dikatakan ayat selanjutnya bahwa maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dahsyat luar biasa.
orang-orang yang bergaul karib, orang-orang yang dikasihi Tuhan, pasti ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Ketika Daniel menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar dan memberikan arti daripada mimpi itu, dampaknya begini. Coba kita buka dalam Daniel 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ayat 47, berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Wow, dahsyat luar biasa. Bayangkan Raja Nebukadnezar yang tidak percaya akan Tuhannya orang Israel, Tuhannya kita, Tuhan yang sama itu, dia memuji Tuhan kita. Dikatakan di ayat 47 kan, bahwa sesungguhnya Allah itu, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ini adalah dampak yang luar biasa ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika Tuhan melawat hidupmu, ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, ketika kita intim dengan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka disitulah dampak kehidupan kita itu boleh dirasakan banyak orang. Orang sebesar apapun boleh merasakan dampak itu, seperti Daniel ini. Raja menyembah dia, raja memuji dia, bahkan raja memberkati dia. Terlebih raja mengagungkan Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ayat selanjutnya berkata begini. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel tinggal di istana raja. Berarti ketika hidup kita disertai Tuhan, banyak berkat yang akan kita terima. Amin. Ketika kita hidup menyerahkan diri kepada Tuhan dalam tuntunan Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan. Daniel tidak berpikir ketika dia menceritakan mimpi dia pasti akan mendapat sesuatu yang besar, dia akan mendapat kekuasaan di kerajaan. Tidak, dia hanya berpikir biar nama Tuhan dipermuliakan. Dia tidak mau diberkati sendiri saja. Dikatakan di ayat 49 bahwa atas permintaan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini diberikan wilayah dalam pemerintahan wilayah Babel. Sebagai penutup, kakak mau berdoa buat kita semua. Mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Kita berdoa. Bapa di surga, ini setiap hidup kami. Biarlah hidup kami Engkau mau pakai menjadi saksimu di akhir zaman ini. Kami tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini biarlah pengurapan Tuhan ada bagi kami, sehingga dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, orang boleh melihat bahwa Yesus Kristus hidup dalam kehidupan kami. Lewat cara kami berbicara, lewat perilaku kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.